Pada tahun 2015, ada sebuah reality show yang bernama Ultra Rich Asian Girls yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV di Kanada. Acara ini menampilkan kehidupan sehari-hari dari 4 gadis Asia cantik yang berasal dari keluarga kaya raya. Namun, sejatinya, hanya satu dari mereka yang benar-benar putri orang kaya, sementara 3 gadis lainnya berbohong mengenai latar belakang mereka. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan salah satu dari 4 gadis tersebut yang bernama Florence Zhao, gadis yang lahir di Cina pada tahun 1987. My family and I moved to Canada when I was 14 years old. Mes parents voulaient que je sois trilingue, donc nous sommes installés à Montréal pour que je puisse apprendre le français. Di reality show ini, Florence kerap memamerkan pakaian, tas, serta perhiasan mahal miliknya, juga barang-barang mewah seperti mobil sport. Florence juga pernah mengundang 3 gadis lain untuk mengunjungi pulau pribadi miliknya. Welcome to Island. Dalam salah satu episode, dia mengomentari salah satu gadis yang berbohong tentang latar belakang keluarganya yang kaya. Namun siapa yang akan menyangka, Florence sendiri sejatinya tidak berasal dari keluarga kaya. Pulau pribadi dan rumah mewah yang dipamerkan bukan milik Florence atau milik orang tuanya, melainkan milik pamannya yang bernama Yuan Gang. Yuan Gang selama bertahun-tahun mensupport Florence sekeluarga secara finansial, tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sang paman mengirim Florence kuliah ke Eropa, membelikannya barang-barang mewah, dan memberinya uang saku dengan jumlah yang besar sehingga Florence bisa hidup senyaman-nyamannya seperti putri konglomerat. Dalam salah satu episode lainnya, Florence mengajak para gadis untuk mengunjungi rumah mewah sang paman. Seorang gadis menyatakan rasa iri kepada Florence dan berkata, siapa yang dapat menebak, beberapa bulan kemudian, sebuah tragedi pembunuhan benar-benar terjadi di rumah tersebut. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap, kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semoga rizki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Florence bersama orang tuanya pindah ke Kanada pada tahun 2001. Zhao Li, ayah Florence yang hampir tidak bisa berbahasa Inggris, membawa keluarganya menetap di kota Montreal dan memulai kehidupan mereka sebagai imigran di sana. Pada awalnya, semua berjalan lancar. Zhao Li membuka usaha bahkan mampu membeli sebuah rumah, tapi beberapa tahun kemudian, usaha Zhao Li mengalami krisis keuangan yang nyaris membuat mereka bangkrut. Di tengah kesulitan ini Zhao Li meminta bantuan kepada Yuan Gang sepupu istrinya. Yuan Gang dan Li Xiaomei istri Zhao Li adalah saudara sepupu. Tapi karena Xiaomei merupakan anak angkat, pada dasarnya, mereka tidak memiliki hubungan darah dan jarang berkomunikasi walaupun mereka sama-sama tinggal di Kanada. Yuan Gang lahir di Cina pada tahun 1973. Secara umum, dia digambarkan memiliki sifat yang dominan dan arogan. Meski demikian, Yuan Gang sangat berbakat dalam bidang bisnis. Di usia 25 tahun, dia memulai bisnis tambang batu bara dan berhasil meraup kesuksesan dalam waktu singkat. Pada tahun 2005, Yuan Gang yang saat itu berusia 32 tahun, sudah menjadi seorang miliuner di Cina. Namun entah untuk alasan apa, Yuan Gang kemudian memutuskan bermigrasi ke Kanada dan memperoleh status warga negara permanen 2 tahun berikutnya. Pada tahun 2007, Yuan Gang sudah memiliki beberapa properti di Kanada, antara lain, sebidang tanah seluas 3.000 hektar, sebuah pulau pribadi bernilai $1,5 juta, sebuah villa seharga $6 juta, dan rumah besar yang menjadi tempat tinggalnya, yang ditaksir bernilai $13 juta. Selain harta tak bergerak, Yuan Gang juga membeli sebuah kapal pesiar, mobil Bentley dan Rolls-Royce, serta beberapa mobil mewah lainnya. Yuan Gang sering berpergian antara Kanada dan Cina untuk urusan pribadi maupun bisnis. Oleh karena itu, dia butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga serta mengawasi propertinya di Kanada. Kebetulan di waktu yang sama Zhao Li menghubungi Yuan Gang untuk meminta bantuan secara finansial. Yuan Gang kemudian menawari Zhao Li pekerjaan menjadi orang kepercayaan untuk mengelola properti-propertinya. Zhao Li dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Pada tahun 2010, pria ini membawa anak dan istrinya pindah dari Montreal ke Vancouver. Sebagai imbalan,
Yuan Gang menyediakan rumah bagi keluarga Zhao Li untuk tinggal. Rumah ini memiliki 10 kamar tidur, 1 ruang sauna, 1 kolam renang dan taman yang luas. Sementara Yuan Gang tinggal di propertinya yang lain. Setelah resmi menjadi warga negara Kanada, Yuan Gang memulai bisnis dengan berinvestasi di real estate dan membeli hektaran lahan pertanian serta mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Dia menugaskan Zhao Li untuk bekerja di perusahaannya, sementara Xiaomei ditugaskan untuk menjadi koki di perusahaan lainnya. Secara garis besar, semua perusahaan Yuan Gang menghasilkan profit sekitar 50 juta dolar Kanada per tahun. Maka dari itu, Zhao Li dan Li Xiaomei juga diberi penghargaan dengan nominal gaji yang besar. Untuk menghindari pajak, Yuan Gang mendaftarkan salah satu vilanya atas nama Zhao Li. Dia juga membeli sebuah mobil Bentley agar bisa digunakan Zhao Li sekeluarga, yang mana mobil tersebut juga terdaftar atas nama Zhao Li. Yuan Gang menanggung semuanya biaya yang untuk perawatan mobil dan villa yang digunakan Zhao Li sekeluarga. Tidak hanya sampai di situ, Yuan Gang juga membayar biaya pendidikan Florence di luar negeri. Pada tahun 2013, Yuan Gang meminjamkan uang sebesar 2 juta dolar kepada Zhao Li untuk berinvestasi di pasar saham. Akan tetapi, Zhao Li ternyata mengalami kerugian dan kehilangan uang modalnya sebesar 1,8 juta dolar. Yuan Gang tidak pernah mempermasalahkan atau menagih pinjaman itu. Bahkan dia tetap mensupport dan membiayai semua kebutuhan hidup Zhao sekeluarga, hingga mereka mampu menjalani kehidupan yang mewah selayaknya keluarga kaya. Zhao Li juga mulai mengikuti hobi yang sama dengan Yuan Gang, di mana mereka sering pergi berburu ke hutan, memancing, dan berenang bersama. Yuan Gang tidak hanya membantu Zhao Li di saat dia sedang membutuhkan tetapi juga menyediakan kondisi kehidupan yang sangat baik dan layak untuk keluarganya. Pada tanggal 2 Mei tahun 2015 Yuan Gang mendatangi Zhao Li guna membahas tentang penemuan baru Zhao Li, yaitu sebuah penopang senapan yang bisa digunakan untuk berburu. Zhao Li sangat antusias mempresentasikan hasil penemuannya. Di lain pihak, Yuan Gang juga merasa ini adalah ide yang bagus dan setuju untuk menginvestasikan uangnya agar mereka bisa bersama-sama menjalankan perusahaan rak senjata. Akan tetapi, ada ketidaksepakatan terkait bagi hasil keuntungan. Menurut Yuan Gang, karena dia yang mengeluarkan modal maka perusahaan ini otomatis menjadi miliknya. Zhao Li ditunjuk sebagai direktur dan akan digaji sebesar 4.000 dolar Kanada per bulan. Sementara itu di lain pihak, Zhao Li merasa bahwa ini adalah produk ciptaannya. Yuan Gang punya modal dan dia yang punya produk, jadi sepantasnya mereka menjadi mitra dan Zhao Li berhak atas setidaknya sepertiga dari saham perusahaan. Yuan Gang berpendapat bahwa penemuan Zhao Li adalah produk yang biasa saja, dapat dengan mudah ditiru oleh kompetitor. Yuan Gang bahkan sempat ragu kalau produk tersebut akan menghasilkan profit yang besar. Untuk menyelesaikan ketidaksepakatan ini, Yuan Gang dengan nada bercanda mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Zhao Li. Kalau kau nikahkan Florence anakmu denganku, maka kau akan dapat 50% saham. Zhao Li sempat ragu apakah Yuan Gang serius atas ucapannya, namun dilihat-lihat lagi, pria itu menggunakan nada bercanda hanya untuk menutupi maksud dan tujuannya yang sebenarnya. Zhao Li menolak permintaan Gang Yuan dan berkata bahwa hal itu tidak mungkin karena Florence adalah keponakan Yuan Gang. Namun pria itu menjawab bahwa antara dia dan Xiaomei tidak ada hubungan darah, jadi tidak akan jadi masalah kalau dia menikahi Florence. Walaupun Yuan Gang adalah pria kaya raya dan sudah sangat dermawan kepada Zhao Li selama ini, tetap saja Zhao Li menganggap Yuan Gang bukanlah pria yang cukup baik untuk menjadi suami dari putrinya. Sekali lagi Zhao Li menolak permintaan Yuan Gang dan berkata bahwa dia tidak berminat untuk mendapatkan saham perusahaan. Zhao Li kemudian memarahi Yuan Gang dan berkata bahwa dia selamanya tidak pantas untuk Florence. Yuan Gang tersinggung mendengar perkataan Zhao Li, langsung menarik kerah baju Zhao Li dan mengingatkan Zhao Li dengan siapa dia berbicara. Yuan Gang meninju wajah Zhao Li beberapa kali. Zhao Li hanya bisa menutupi wajahnya sambil meminta maaf. Yuan Gang memiliki postur tubuh jauh lebih besar dari Zhao Li. Oleh karena itu Zhao Li mengalami kesulitan untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun bergantung hidup kepada Yuan Gang, secara tidak langsung, Zhao Li memang takut kepada Yuan Gang. Dengan susah payah Zhao Li melepaskan diri dari cengkraman Yuan Gang. Dia kemudian mengambil palu yang ada di dekatnya dan mengingatkan Yuan Gang untuk berhenti. Selanjutnya Zhao Li berlari ke garasi untuk bersembunyi. Di lain pihak, Yuan Gang yang murka terus mengejar Zhao Li. Di momen ini,
Zhao Li ingat senapan yang tadi ditaruhnya di rak senjata, jadi dia kembali berlari ke dalam dan mengambil senjata itu. Zhao Li mengarahkan senjata itu ke arah Yuan Gang dan memperingatkan Yuan Gang untuk tidak mendekat. Yuan Gang sangat yakin kalau Zhao Li tidak punya nyali, sambil tertawa dia menantang Zhao Li untuk menembaknya. Dipicu emosi dan rasa panik, Zhao Li melepaskan tembakan yang tepat mendarat di bagian dada Yuan Gang. Yuan Gang langsung ambruk. Zhao Li melepaskan tembakan kedua yang mengenai bagian dekat jantung, sampai kemudian Yuan Gang diam tak bergerak, sudah tak bernyawa lagi. Pada pukul 11 malam masih di hari yang sama, istri Zhao Li, Li Xiaomei yang baru pulang dari pekerjaannya, sontak terkejut dan panik manakala melihat ruang tengah yang sudah berantakan, sementara Yuan Gang tergeletak di lantai bersimbah darah. Wanita ini menelpon polisi beberapa menit kemudian, beberapa petugas polisi sudah bersiaga di depan rumah Zhao Li. Karena mereka tidak dapat memastikan bagaimana situasi mental Zhao Li, apakah dia bersenjata atau tidak, jadi demi mengamankan keselamatan Xiaomei, polisi memutuskan untuk menunggu di depan rumah sambil memantau keadaan. Pada pukul 3 pagi di tanggal 3 Mei tahun 2015, polisi mendengar suara gergaji mesin dari arah dalam rumah. Mereka hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Zhao Li. Sekitar 1 jam kemudian, polisi melihat Zhao Li berdiri di balkon sambil memegang gelas minuman. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam rumah dan mematikan semua lampu. Berdasarkan keterangan Xiaomei, pada pukul 7 pagi, Zhao Li bangun tidur dan segera ke dapur untuk membuat sarapan. Polisi sejak tadi malam telah mencoba untuk menghubungi Zhao Li. Mereka juga mendengar nada dering dari ponsel Zhao Li, tapi tidak ada jawaban dari pria itu. Barulah pada pukul 8 pagi, polisi mencoba lagi menelpon, yang kali ini ternyata direspon oleh Zhao Li. Polisi meminta Zhao Li untuk keluar dan menyerahkan diri, dan untungnya Zhao Li mau bekerja sama dengan baik, sehingga polisi tidak mengalami kesulitan untuk menangkapnya. Setelah mengamankan Zhao Li, polisi masuk ke dalam rumah dan menemukan bagian tubuh manusia yang sudah termutil menjadi 108 bagian. Mereka juga menemukan sebuah gergaji mesin yang diyakini digunakan oleh Zhao Li untuk memutil tubuh dari Yuan Gang. Zhao Li selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Yuan Gang. Namun pengadilannya sendiri ternyata baru digelar 5 tahun kemudian. Pada tahun 2020 Zhao Li dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun 5 bulan atas pembunuhan terhadap Yuan Gang. Vonis tersebut juga menghitung masa tahanan Zhao Li selama 5 tahun sebelum menerima vonis. Pada bulan Mei tahun 2022, setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun, Zhao Li menerima pemotongan masa tahanan dan mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain kasus pembunuhan Yuan Gang, masih ada hal lain yang menarik perhatian selama masa persidangan untuk kasus ini. Salah satunya adalah masalah pembagian harta warisan. Yuan Gang tidak pernah menulis atau meninggalkan surat wasiat, namun di sisi lain, dia meninggalkan begitu banyak harta yang bernilai puluhan juta dolar. Faktanya, Yuan Gang tidak pernah menikah, tapi dia diketahui memiliki banyak kekasih. Saat polisi melakukan investigasi di rumah Yuan Gang, mereka menemukan foto-foto wanita yang diduga adalah kekasih Yuan Gang, atau pernah menjadi kekasih Yuan Gang, atau setidaknya pernah tidur bersama Yuan Gang. Selain itu, ditemukan juga video-video yang menampilkan adegan ranjang antara Yuan Gang dengan banyak wanita. Seorang miliuner tewas dengan meninggalkan harta warisan bernilai puluhan juta dolar, tentunya sangat menggiurkan bagi banyak orang. Para wanita yang pernah tidur dengan Yuan Gang berbondong-bondong mendatangi kantor polisi dan mengaku sebagai istri sah almarhum. Bahkan pada hari pemakaman, ada 3 orang wanita dan 2 anak kecil yang mengaku bahwa mereka adalah istri dan anak Yuan Gang. Mereka berdiri di kedua sisi peti Yuan Gang, seolah-olah berperan sebagai keluarga yang berduka dan membungkuk kepada para pelayat yang hadir. Setelah melakukan tes DNA kepada anak dari wanita yang mengaku pernah ditiduri oleh Yuan Gang, terdapat 5 anak yang DNA-nya terbukti cocok dengan DNA Yuan Gang. Pengadilan selanjutnya menetapkan kelima anak ini sebagai ahli waris sah dari Yuan Gang. Namun sebelum mereka dewasa, harta warisan tersebut akan dikelola oleh para ibu dari masing-masing anak. Pada saat yang sama, muncul pula 2 orang perempuan yang mengaku sebagai ibu dan adik dari Yuan Gang dan berusaha mengklaim hak mereka atas harta warisan mendiang. Akan tetapi, upaya mereka gagal, karena ibu dan adik Yuan Gang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Pihak terakhir yang ingin mendapatkan jatah warisan Yuan Gang adalah Li Xiaomei, sepupu Yuan Gang sekaligus istri dari pelaku.
Xiao Mei menuntut sepertiga dari lahan pertanian milik Yuan Gang, di mana dia mengklaim memiliki saham atas lahan pertanian milik Yuan Gang. Pengadilan menolak klaim tersebut. Xiao Mei yang marah, mendatangi bank tempat Yuan Gang menyimpan uangnya dan berusaha melakukan penarikan uang sebanyak 2 juta dolar Kanada dari rekening Yuan Gang. Lagi-lagi upaya Xiao Mei gagal karena pihak bank tidak bisa menyetujui penarikan uang tersebut dan malah melapor ke polisi. Setelah semua kejadian itu, Florence memposting sebuah pernyataan di media sosial Cina yang bernama Weibo, di mana dia mengatakan bahwa semua itu adalah masa-masa kelam dalam hidupnya. Dia berharap publik tidak mengaitkan dirinya dengan kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Di tahun yang sama, lebih tepatnya 7 bulan dari kejahatan yang dilakukan ayahnya, pada perayaan Natal tahun 2015, Florence memposting foto dirinya bersama sang kekasih. Florence sepertinya menganggap bahwa semuanya sudah berlalu dan keadaan sudah kembali normal, namun ternyata, publik masih terus mengecamnya. Alhasil Florence menghilang dari dunia maya dan muncul lagi setahun kemudian dengan menggunakan nama baru, yaitu Mimi Zhao. Namun dalam setiap postingan Instagram miliknya, kehidupan Mimi Zhao terlihat sudah berbeda jauh dengan kehidupan Florence dulu, lebih sederhana dan bersahaja. Demikian tadi kisah nyata kasus kriminal kita kali ini. Silakan sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata dari kasus kriminal selanjutnya dari channel The Purbas.